Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ibu Tuaka Pesarida Putri, absen 14 dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin mempresentasikan tentang masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie pasca reformasi di bidang pembangunan infrastruktur dan perkembangan teknologi yang dihasilkan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. B.J. Habibie selama ini dikenal sebagai sosok yang giat mempelopori perkembangan iptek di Indonesia serta pembangunan infrastruktur di Indonesia. Adapun yang menjadi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh B.J. Habibie, yakni Jembatan Balerang. Barelang merupakan singkatan dari kata Kota Batam, Rempang, dan Galang. Sehingga jembatan itu disebut sebagai sekumpulan jembatan yang menghubungkan beberapa gugusan pulau di Kepulauan Riau yakni Batam, Tonton, Nipah, Setoko, Rempang, Galang, dan Galang Baru. Jembatan ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa B.J. Habibie dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pulau industri. Trans Barelang kini menjadi ikon pariwisata Kota Batam, yang merupakan salah satu proyek besar yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan tenaga ahli asing. Biaya anggaran yang harus dirogoh otorita Batam saat itu sebesar 400 miliar rupiah, dengan lama pembangunan hingga 6 tahun. Trans Barelang terdiri dari 6 buah jembatan, dengan panjang mencapai 2.264 km, sedangkan panjang jalan Trans Barelang ialah 54 km. Tujuan dibangunnya Jembatan Barelang yaitu guna memperluas wilayah kerja otorita Batam. Proyek infrastruktur lain yang juga digagas oleh Habibie yakni Jalan Trans Papua. Namun pada saat itu, proyek sepanjang 4.330 km yang terbentang dari Sorong hingga ke Merauke ini baru dikerjakan secara sporadis. Jalan Trans Papua terbentang sepanjang wilayah Papua dan Papua Barat. Untuk wilayah Papua Barat, jalan tersebut terbentang mulai dari Sorong hingga Maibrat, hingga ke Manokwari sepanjang 594,81 km, dan Manokwari hingga Mameh, hingga Wasior, hingga batas Provinsi Papua sepanjang 475,81 km. Pembangunan proyek infrastruktur yang paling fenomenal diantaranya Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. Proyek ini pertama kali digagas oleh Habibie ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT pada tahun 1985. Saat itu, MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional, dan ia tengah mendalami berbagai studi dan penelitian demi menghadirkan transportasi massal berupa proyek MRT. Di Timor Leste, Basuki menghadiri peresmian jembatan yang dibangun pemerintah Timor Leste dengan nama Jembatan B.J. Habibie, karena masyarakat Timor Leste menghormati sosok presiden ketiga Indonesia itu. Namun karena mendengar kabar bahwa kondisi B.J. Habibie kian menurun, rencana tersebut diurungkan menunggu kondisi kesehatan beliau. Namun, takdir berkata lain, hingga B.J. Habibie tutup usia di RSPAD Gatot Subroto. Lalu yang kedua, terdapat bidang perkembangan teknologi yang dihasilkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Selain memotivasi untuk pengembangan iptek dan inovasi, B.J. Habibie berpesan kepada para rekayasa, ilmuwan, dan peneliti dalam suatu pertemuan di kediamannya agar menghasilkan dan mendorong seluruh inovasi untuk mampu mengambil porsi terbesar dalam produk domestik bruto atau PDB negara Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi negara kuat, mandiri, dan maju berbasis iptek. Salah satu penemuan B.J. Habibie yang diakui dunia internasional adalah crack progression theory. Penemuannya ini sering juga disebut Habibie Factor atau Habibie Theory. Crack progression theory digunakan untuk menjelaskan titik awal retakan pada bagian sayap dan badan pesawat. Habibie Factor merupakan rumus untuk mendeteksi titik awal retakan beserta perkembangannya. Selain Habibie Factor, penemuan lainnya juga diakui dunia internasional adalah Habibie Theorem serta Habibie Method. Keduanya merupakan teori penting dalam dunia penerbangan. Teori ini menjelaskan tentang materi pembuatan pesawat agar sesuai di segala kondisi dan cuaca, dengan mengedepankan faktor keselamatan penumpang dan awak pesawat. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bagaimana cara menghemat perawatan pesawat.
Selain itu, Indonesia juga mampu menciptakan pesawat terbang sendiri. Hal tersebut juga tidak lepas dari jasa Habibie. Indonesia berhasil membuat pesawat yang diberi nama N250 Gatot-Kaca yang melakukan penerbangan perdana pada 10 Agustus 1995. Pesawat N250 merupakan pesawat sipil regional yang dirancang oleh IPTN atau sering dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia, PTDI, Indonesia Aerospace. Hal tersebut menunjukkan bahwa desain, produksi, serta perhitungannya dilakukan di Indonesia, bahkan Nurtanio. Selain itu, Habibie juga berhasil membuat prototipe Do-31 yang merupakan pesawat baling-baling tetap pertama yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal dengan dikembangkan HFB bersama industri Dornier. Selanjutnya ada kesimpulan saya. Dari informasi yang saya peroleh tentang pembangunan infrastruktur serta perkembangan teknologi yang dihasilkan dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pasca reformasi dapat saya simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat membuat dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Serta dengan memanfaatkan perkembangan iptek di era Presiden B.J. Habibie ini dapat mendorong bangsa Indonesia untuk lebih mengembangkan kreativitasnya tanpa batas, untuk memajukan perkembangan teknologi dan sumber daya manusia di era globalisasi ini. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.